Saya lanjutkan pendekatan teori sistem pada teori hukum Islam. Pertama, menuju validasi semua pengetahuan. A. Pewahyuan ijtihad menggugat transendentalisasi ijtihad. B. Memisahkan wahyu dari pikiran manusia, cognition. Kemudian yang kedua, menuju ke arah holistik. A. Ketidakpastian dalil tunggal atau ahad. B. Prinsip-prinsip holistik tradisional dan modern. C. Prinsip holistik dalam ilmu kalam. Ketiga, menuju keterbukaan dan pembaharuan. A. Menggugah keputusan dengan budaya pemikiran. B. Pembaharuan dengan membuka diri terhadap filsafat. C. Menuju ke arah multidimensi. D. Spektrum kepastian. E. Mendamaikan kembali teks yang kontradiktif. Yang keempat, menuju pelibatan peran makosid. A. Implikasi makosid. B. Pemikiran usul fikih berbasis makosid, mengenal karakteristik dan aplikasinya. Makosid dalam konteks hubungan makosid al-syariah dengan usul fikih, Jasir Auda memberikan 5 ciri-ciri fisik yang menjadikan makosid al-syariah sebagai dasar pertimbangan. 1. Otoritas yuridis diberikan pada dalalah al-makosid atau implikasi tujuan. 2. Prioritas dalalah al-makosid. 3. Tujuan dari suatu ungkapan harus menentukan validitas dari implikasi terbaliknya. Contrary implication. 4. Ungkapan spiritual tentang tujuan agung, higher purpose. 5. Nilai-nilai moral harus memiliki status sebagai rasiologis. 6. Koherensi sistematik merupakan perluasan yang diperlukan dari koherensi isi. 7. Pendekatan makosid bisa mengisi gap kontak yang hilang dari narasi hadis. 8. Al-makosid dalam konteks tujuan Nabi harus juga digunakan dalam proses kontekstualisasi narasi hadis. 9. Analisis yang hati-hati atas kepastian illat menunjukkan bahwa illat biasanya bisa berubah dan bersifat pasti sebagaimana diklaim oleh usul fikih tradisional. 10. Kontroversi tentang legitimasi independen masalih dihubungkan atau diidentifikasi dengan makosid al-syariah. 11. Istihsan merupakan bentuk tujuan hukum yang ditambahkan pada alasan yuridis. 12. Mempertimbangkan cara harusnya tidak terbatas pada sisi negatif. Pendekatan konsekuentalis. 13. Perluasan pemahaman al-Qarafi tentang menutup jalan negatif Sad ad-darai yang meliputi membuka jalan positif Fat ad-darai. 14. Analisis Ibnu Asyur tentang efek budaya Arab dalam narasi teks, mengembangkan tujuan universalitas dalam hukum Islam. 15. Prinsip presumption of continuity atau istisab dihadirkan sebagai implementasi dari tujuan agung hukum Islam seperti keadilan, kemudahan, dan kebebasan memilih. Teori fitur sistem. Jasir Auda pernah menyajikan bahwa sistem yang efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan, goal orientation, keterbukaan dan kerjasama antar subsistem, struktur hierarki dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Akan tetapi ia mengemukakan di sesi ini serangkaian fitur sistem yang lebih 107 Retna Gumanti. HTTP Jurnal EIN Gorontalo Acid Index PHP komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut ia lakukan di latar belakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem, seperti argumen perancang dan sintesizer. Bertalan bapak teori sistem mengidentifikasi jumlah fitur atau heuristik sistem. Berikut ini. A. Karakter holisme. B. Memiliki tujuan. C. Saling mempengaruhi dan saling tergantung. Interdependence antar elemennya. D. Masukan dan keluaran, input and output. E. Transformasi. F. Regulasi. G. Hierarki.
H. Diferensiasi atau differentiation. I. Equifinalitas dan multifinalitas. J. Entropi. Fitur sistem dalam penerapan usul fikih dalam pemikiran Yasser Auda untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam. Ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Yasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu cognitive nature, watak kognisi, wholeness, keseluruhan, openness, keterbukaan, interrelated, hierarchy, dimensionality, dan purposefulness. 1. Cognitive nature. Yang dimaksud dengan cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi atau pengetahuan tentang teks, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Dengan meminjam teori sistem, Yasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian ini memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antara hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antara bagian yang statis. Yasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik menyeluruh penting dihidupkan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini akan diperoleh pengertian yang holistik sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas maqasid asyariah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Kemudian yang 3, openness. Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. 4. Interrelated. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar. Demikian pula sebaliknya. Dalam rangka menjawab problematika hukum kontemporer dengan semangat menunjukkan bahwa Islam solihun likulli zaman wa makan mempertimbangkan maqasid menjadi suatu pendekatan sistem hukum merupakan suatu keniscayaan. Sebab tantangan hukum Islam bukan saja terkait dengan internal umat Islam sendiri, tetapi juga sejauh mana ajaran Islam mampu memberikan kontribusi pada peradaban modern. Pendekatan maqasid adalah pendekatan teori fikih yang bersifat holistik atau kulliyun dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya saja, namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Pendekatan dengan menggunakan pemahaman maqasid bernilai tinggi dan dapat mengatasi berbagai perbedaan seperti sepertiga antara Sunni dan Syiah ataupun mengatasi beberapa perbedaan Syiah ataupun gap politik umat Islam. Maqasid merupakan sebuah budaya yang sangat diperlukan untuk konsiliasi umat sehingga mampu hidup berdampingan secara damai. Kesimpulan, dalam kajian maqasid base ijtihad, pendekatan sistem dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pertama, menvalidkan semua pengetahuan, kedua, menggunakan prinsip-prinsip holistik, ketiga, keberanian membuka diri dan melakukan pembaruan, keempat, mengukur kotel dan ta'arud dari sisi ketersediaan bukti